Ya, baiklah. Apa kabarnya hari ini? Ya, hari ini semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Peraturan kelas, ya. Peraturan kelas, ya. Keyakinan berbeda dengan peraturan. Kamu tahu peraturan? Tahu. Peraturan itu harus dilakukan, ya. Kalau tidak dilakukan dapat hukuman. Ya. Sekarang tidak peraturan lagi namanya, tapi keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan. Apa bedanya? Ya, kalau keyakinan kelas kita akan menerima konsekuensi. Konsekuensinya yang akan kamu terima, kamu sendiri yang akan merasakannya, ya. Kita buat peraturannya dan kamu juga yang harus melaksanakannya, ya. Kamu juga yang harus melaksanakannya. Karena ini sudah kita sepakati bersama. Mari, apa-apa saja yang harus kita sepakati untuk kelas kita. Pertama, apa maunya? Mengucapkan salam. Ya. Mengucapkan salam ketika masuk kelas. Ya, mengucapkan salam ketika Masuk kelas. ya. Nah, apalagi yang mau kita buat? Ya, berbaris dengan teratur. Ketika apa? Masuk kelas. Ketika sebelum masuk kelas. Berbaris dengan teratur. Ketika hendak masuk kelas. Terus, apa lagi maunya? Menyusun sepatu di tempatnya. Nah, melepaskan sepatu dan meletakkannya di Belajar harus belajar tenang dan sopan. ya. Belajar dengan Tenang dan sopan. tenang, Menjaga kebersihan. menjaga kebersihan sebagai iman. menjaga kebersihan kelas. Duduk Duduk yang sopan. Duduk Duduk yang rapi dengan dan sopan. sopan. Dan tertib, Bu. dan tertib. Iya. Ya, sopan dan tertib. Terus pakaiannya Alas kaki. ya, berpakaian rapi dan bersih. Ketika hendak bertanya harus mengangkat tangan ketika mau bertanya. Jika ingin ke kamar mandi, Harus berizin. meminjam barang teman, harus dikembalikan, minta izin. minta izin terlebih dahulu, kemudian harus dikembalikan. Setelah dipinjam harus dikembalikan, ya. Apa lagi? Berkata, berkata jujur. Berkata jujur dan baik. Kemudian apa lagi? Petugas piket. Ya, petugas piket datang lebih seluruhnya datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Bertanggung jawab melaksanakan tugas yang diberikan guru.
Apalagi? Kelas. Nah, ketika istirahat seluruhnya bermain di halaman. Saling menyayangi dan menghargai orang lain, ya. Saling menghargai dan menyayangi teman dan guru, ya. Sekarang keyakinan kelas kita sudah kita susun. Coba kita lihat yang pertama, mengucapkan salam ketika masuk kelas, ya. Nah, apa konsekuensinya kalau kamu melanggarnya? Berdosa. Nah, berdosa, ya. Tidak sopan. Kemudian yang kedua, berbaris dengan teratur ketika hendak masuk kelas. Nah, apa konsekuensi yang akan kamu terima? Jatuh. Nah, jatuh, terus dorong-dorongan, ya, berebut masuk lewat pintunya. Nah, ya, terluka. Nah, coba nomor 3, melepaskan sepatu dan menaruhnya di rak sepatu. Nah, apa yang terjadi jika kamu tidak melakukan keyakinan ini? Kelas akan kotor. Nah, sepatunya berantakan. Nanti akan ada yang hilang, ya. Terus yang keempat, belajar dengan tenang. Nah, kalau tidak kita yakini ini, apa yang terjadi? Konsekuensi apa yang akan kamu terima? Nah, tidak konsentrasi belajar. Apalagi? Kelasnya ribut. Iya, terjadi kegaduhan. Kemudian duduk dengan sopan dan tertib. Nah, apa yang terjadi jika kamu melanggar keyakinan ini? Kelasnya? Nah, kelasnya berantakan, ya. Belajarnya tidak tenang, ya. Belajarnya tidak tenang, ya. Kemudian berpakaian rapi dan bersih. Nah, apa konsekuensi yang akan kamu terima jika pakaian kamu tidak bersih? Nah, malu, ya. Malu sama teman? Ya, malu. Terus apa? Gatal-gatal. Nanti badannya gatal karena kotor. Ya. Nah, bajunya bau. Ya. Mengangkat tangan ketika akan bertanya. Nah, apa konsekuensinya jika kita bertanya tidak mengangkat tangan? Ribut. Nah, akan jadi ribut, ya. Bu, aku. Nah, ribut. Coba kalau tunjuk tangan, ya kan? Kalau kita tunjuk tangan, nanti ibu persilakan, baru kamu menjawab. Nah, kalau kamu ribut semua, bu, aku. Jadi ibu nanti bingung jadinya. Kelasnya jadi ribut. Nah, angkat tangan setelah ibu persilakan, baru kamu bertanya, ya. Mengangkat tangan ketika akan bertanya dan bertanya ketika sudah dipersilakan. Mengangkat tangan ketika mau bertanya dan bertanya setelah dipersilakan. Kemudian lanjut. Minta izin jika ingin ke kamar mandi, ya. Apa konsekuensinya jika kamu tidak minta izin? Nah, itu akan apa? Tidak sopan, ya. Tidak menghargai guru, ya. Nah, selanjutnya minta izin terlebih dahulu sebelum meminjam barang teman. Apa konsekuensinya jika kamu meminjam barang teman tanpa izin? Nah, dituduh mencuri, ya. Temannya kehilangan. Nah, selanjutnya setelah dipinjam harus dikembalikan.
Nah, apa konsekuensinya yang akan kamu terima jika kamu tidak mengembalikan barang teman? Ini yang bilang. Iya. Tidak dituduh mencuri. Sama aja dah. Iya, sama. Dituduh mencuri karena punya kawannya kita bawa pulang, nggak kita kembalikan. Ya, tidak boleh ya. Nah, kemudian selanjutnya berkata jujur dan baik. Nah, apa yang akan terjadi jika kamu tidak jujur dan tidak berkata baik? Dosa. Dosa, iya. Terus apa lagi? Nah, konsekuensi apa yang akan kamu terima? Akan gaduh. Berkata bohong. Akhirnya apa? Nah, kawan tidak percaya. Kalau kita ketahuan bohong, sekali saja teman sudah tidak percaya dengan kita. Ya, tidak ada teman. Teman menjauhi kita. Ya, kalau kita berkata yang tidak baik juga sama. Wih, si Anu itu katanya dia berkata kotor terus. Aku malas lah teman dengan dia. Nah, tidak ada teman yang dekat ya. Kemudian petugas piket datang lebih awal. Nah, apa konsekuensinya jika petugas piket tidak datang lebih awal? Kelasnya kotor, berantakan. Terus lambat masuk kelas karena temannya menunggu tugas piket dulu dikerjakan baru temannya masuk. Akhirnya belajarnya jadi terlambat ya. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Nah, apa konsekuensinya jika datang ke sekolah terlambat? Kamu akan ketinggalan pelajaran ya. Kemudian bertanggung jawab melaksanakan tugas yang diberikan guru. Nah, apa konsekuensinya yang akan kamu terima jika kamu tidak bertanggung jawab melaksanakan tugas yang ibu berikan? Nilainya? Nilainya akan buruk ya, mendapatkan nilai buruk nanti. Nilainya tidak bagus ya. Karena apa? Karena tidak bertanggung jawab ya. Konsekuensinya kamu yang akan menerimanya ya. Nilai kamu akan buruk. Kemudian ketika istirahat harus berada di luar kelas. Nah, apa yang terjadi jika kamu berada di dalam kelas? Berantakan. Ya, kelas berantakan. Terus jika ada barang teman yang hilang, ayo coba. Nah, kita maka dituduh ya. Jika ada barang teman yang hilang, kita akan kena tuduh ya. Nanti jika bermain bola di dalam kelas, apa yang terjadi? Kaca pecah. Ya, kalau kena kaca, kacanya pecah ya. Jadi kelasnya berantakan. Kemudian saling menghargai dan menyayangi teman dan guru. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak menghargai dan tidak menyayangi teman dan guru? Apa yang terjadi? Itu menyayangi itu. Iya, menyayangi. Apa-apa. Dan apa yang terjadi jika kita tidak melakukan keyakinan ini, tidak menghargai dan menyayangi teman dan guru? Apa yang terjadi? Konsekuensinya? Hah? Apa? Terjadi apa? Terjadi perkelahian ya. Karena kita kan tidak menghargai teman, ya, tidak menyayangi. Terjadi apa? Pertengkaran, sama perkelahian, perselisihan. Kalau nilai tidak menghargai dan tidak menyayangi kita lakukan, akan terjadi perkelahian ya. Kalau kita tidak saling menyayangi dan tidak saling menghargai, akan terjadi perkelahian dan perselisihan. Nah,
keyakinan kelas kita sudah kita susun. Ada berapa keyakinan kelas kita? 17. Ada 17 ya. Keyakinan kelas kita udah kita susun. Tinggal kamu harus menerapkannya dalam keseharian kita ya. Ingat, dalam keseharian kita setiap harinya keyakinan kelas harus kita ikuti ya. Karena untuk kita berbuat disiplin kita harus ya. Untuk kita bisa hidup disiplin kita harus memiliki keyakinan kelas ini ya. Biar kita disiplin di sekolah, kita harus meyakini keyakinan kelas kita. Harus melaksanakan. Kita ingat, setiap kita mau berbuat, kita ingat konsekuensi apa yang akan kita dapatkan ketika kita melanggar keyakinan kelas. Ingat ya? Udah tahu ya? Nah, keyakinan kelas kita udah kita buat, konsekuensinya yang akan kita terima, kita sudah kan tahu. Jadi, kalau sudah mengetahuinya, tinggal dari kamu sendiri. Nah, keyakinan kelas sudah kita buat, tinggal kamu melaksanakannya, ya. Jangan ada yang melanggar keyakinan kelas. Yang melanggar keyakinan kelas akan mendapat konsekuensi. Konsekuensinya kita rasakan sendiri, ya. Kamu sendiri yang akan mengetahui konsekuensi apa yang akan kamu terima jika kamu melanggarnya. Bisa kita ikuti? Bisa. Bisa kita laksanakan? Bisa. Ya. Nah, apa perasaan kamu setelah kita menyusun keyakinan kelas? Kelas yang rapi. Tidak ada kekerasan di dalam kelas. Tidak ada kekerasan di dalam kelas. Semuanya damai dan tenang ya. Karena ada keyakinan ke kelas. Apa nilai-nilai yang akan kita terapkan? Nah, ya. Kita sudah membuat nilai nih, pohon nilai-nilai kebajikan kita, ya. Pohon nilai-nilai kebajikan kelas kita. Dah. Dah.